Oke. Mantap, 5 juta rupiah. Jadi dijual 1.950.000, tapi setelah tawar menawar jadi 1,5 juta. Lalu dia baca di sini, khusus teknisi, rusak kena cairan, tampilan hidup hanya 1 detik dan selebihnya hanya suara. Dijual karena biaya perbaikan tinggi hingga 5 jutaan. Sedangkan harga jual normalnya hingga 8 juta. Wow, layarnya gede sekali. Iya, terang sekali, super terang. Ini adalah TV-nya, berukuran sangat besar sekali. Oke, TV ini dijual seharga 1.950.000, tapi saya tawar menjadi 1.500.000. TV LED 3D 50 inch. Saya rasa ini model yang tidak terlalu lama karena ukurannya juga sangat tipis sekali. Oke. Jadi yang punya TV ini itu dia menuliskan tuh, bahwa dia sudah pernah membawa TV ini ke service center LG. Ya, service center LG, dan dia dikenai biaya servis senilai di sana ditulis 5 juta rupiah. Padahal katanya dia beli TV-nya 8 juta atau 8,5, saya lupa. Nah, karena itu saya beli aja TV-nya. Jadi saya tanya berapa dia servis. Katanya habis 5 juta di service center LG di Denpasar, Jalan Gatot Subroto. Dan ini TV-nya, rusaknya adalah dia menyala hanya 1 detik katanya. Jadi langsung aja saya beli TV-nya, saya ambil dan saya tes. Nah, seperti tadi. Kayak tadi itu, ya. Jadi kalau kita sorry, ini TV-nya. Jadi kalau kita pasang powernya, dia hanya menyala 1 detik lalu mati lagi. Nah, itu adalah biaya servisnya 5 juta rupiah. Oke. Dan sekarang mari akan kita coba bongkar. Bongkar. Ya, ternyata walaupun TV-nya itu segede apa, tapi mesinnya hanya segini aja. Sama mirip seperti mesin TV yang 22 inch, sama mirip. Bahkan mungkin ini lebih kecil. Ya. Dan saya rasa power supply-nya juga tergolong masih wajar, sederhana untuk ukuran TV yang sebesar ini. Nah, tadi itu kan dia nyala sebentar, sedetik lah, nggak ada sedetik sebenarnya dia mati lagi. Itu kita pertama tentunya kita curiga pada power supply kan, ya, power supply. Tapi kita akan ukur power supply
di bagian backlight. Ya. Oke, karena saya belum tahu tegangan untuk backlight LED-nya berapa di TV 50 inch ini. Jadi saya akan menggunakan ring 600 volt DC di sini. 600 volt DC untuk pengukurannya. Kita akan pasangkan kabel power dulu. Akan pasangkan. Tentunya akan ada lanjutan listrik sedikit. Harusnya tadi sudah nyala ya. Oke, satu kabel probe kita bisa pasang di salah satu baut sebenarnya di sini. Ya. Lalu satunya kita akan ukur di positifnya. Oke, tegangan backlight ada 78 volt ternyata. Jadi 80 78. Masih di bawah 100. Tapi tadi hanya nyala sebentar. Jadi kita akan coba tempelkan dan apakah dia pada saat pertama kali nggak kelihatan ya. 78 volt ya. Dan saya akan cabut. Oke, dia drop. Saya akan coba untuk nyalakan lagi TV-nya. Oke, tegangan mencapai 100 volt dan turun. Mungkin dia turun menyesuaikan dari rangkaiannya, mungkin ada sesuatu yang bermasalah. Gitu. Jadi kesimpulannya adalah power supply itu tidak bermasalah. Power supply tegangan normal, ada tegangannya. Dan yang harus kita curigai berarti sama seperti video-video sebelumnya, itu adalah di backlight. Jadi apa persamaan di video ini dengan video sebelumnya? Persamaannya adalah TV yang kita bongkar ini adalah TV merek LG. Lagi-lagi mereknya LG. Saya akan bongkar dulu. Berantakan. Oke. Oh, tidak. Di sini saya lihat terjadinya korosi. Jadi adanya korosi di modul Tikon di bagian bawah ini. Dan semuanya korosi. Kawah. Bisa-bisa ini nggak jadi dapat TV ini. Aduh. Kalau gitu saya akan bersihkan dulu ya. Oke, bagian korosinya sudah lebih baikan daripada yang tadi. Dan saya harap tidak ada kerusakan yang lebih parah. Jadi kita akan coba untuk merakit TV ini ya. Kok merakit? Kita akan lihat bagian dalam dari TV ini, bagian backlight yang tadi kita curigai itu. Oke, bisa dilihat
ini sudah dilepas sebesar itu, bandingin sama kaki saya. Maaf ya. Dan benar saja dia korosi karena ada di sini ada bekas cairan banyak ya. Oke, ada bekas-bekasnya itu. Jadi entah dari mana itu cairannya, mungkin yang merembes dari panel. Ini tadi panelnya. Waduh, susah sekali. Itu tadi sampai tergores dia. Jadi panelnya di bagian dalam ada tergores. Jadi saya kurang hati-hati dan juga karena kerja sendiri. Nah, dari semua LED ini kita perhatikan satu persatu. Mungkin bisa kita lihat satu persatu LED-nya. Dan dari semua LED ini yang saya rasa nampak hangus adalah bagian ini. Bisa dilihat. Ini bandingkan dengan ini. Ini dengan ini. Jadi dia hangus ya. Coba kita buka. Ini seharusnya gampang dibuka. Oke. Bisa dilihat ya, hangus dia. Dan kita akan mengganti LED tersebut. Tapi kita bisa jangan dulu menggantinya. Kita akan tes dia apakah masih menyala atau tidak. Ya, pakai acara memori habis tadi. Dan sekarang bagaimana kita bisa mengecek LED ini apakah dia mati atau tidak. Kita bisa mengujinya dengan ini power supply digital yang rakitan saya. Jadi disetel dia 3 volt, arusnya bebas, dan suntikkan tegangan ke LED tersebut. Saya akan contohkan. Mungkin agak sedikit blur ya, nggak apa-apa. Jadi saya akan coba di sini. Suntikkan tegangan gitu aja. Oke, jadi tidak ada reaksi. Kita coba di LED yang lain. Oke, nyala. Dan di sini mati. Jadi kita siap untuk menggantikan LED yang mati ini. Jangan lupa untuk mengecek keseluruhan LED sebelum merakit TV ini kembali. Oke, masih ingat dengan LED ini yang saya potong-potong pada video sebelumnya di sini. Dan kita siapkan lampu LED yang akan kita korbankan di sini. Yang akan kita gunakan maksudnya. Jadi setelah menyiapkan di sini, bisa masuk di sini. Oh, enggak bisa. Ini adalah LED sisa yang dari modifikasi TV LED kemarin. Kita akan pasangkan di sini menggantikan LED yang rusak ini. Jadi kita bisa copot atau lebih aman copot sih. Kita akan copot dulu ini. Dengan cara apa? Coba kita kupas. Oke. Setelah dikupas, ternyata dia terbakar ya. Dan saya akan menggantikan LED itu dulu. Yuhu. Sudah dimodifikasi. Dan saatnya kita mencoba. Mesinnya sudah dipasang, lalu kita cokkan, dan backlight pun menyala. Lalu kita sekarang akan rakit ulang TV ini. 5 juta. Oke, saya istirahat dulu. Ternyata membongkar sebuah TV LED 52 inch itu menguras tenaga, otak. Apalagi sendiri. Aduh, teler pokoknya dah. Ini dia TV-nya.
Saya pasang bautnya hanya sedikit aja, jadi sekedar memegang gitu. Dan panel kontrol saya tidak pasang. Saya cuma ingin mengetes apakah menyala dengan baik, karena tadi kan itu ada LCD yang tergores akibat dari ini sudut-sudut frame yang mengenai LCD-nya. Aduh, ntar rugi 1,5 juta. Cupnya kita dulu. Oh, ini dia. Jadi kita akan coba. Jadi lebih baik saya taruh aja dulu ininya, kameranya di tripod. Baut dulu, takutnya nanti jatuh gininya. Jadi speaker saya nggak pasang ya, speaker saya nggak pasang dulu, cuma sekedar mengetes dia nyala apa enggaknya. Saatnya. Oke. Mantap, 5 juta rupiah. Kita akan coba pakai antena. Tunggu sebentar. Oke. Dan berfungsi. 50 inch seharga 1,5 juta yang katanya diservis mengeluarkan biaya 5 juta rupiah. Menyala hanya dengan komponen bekas saja. Maksudnya komponen bekas, maksud komponen bekas servisan dari saya sendiri. Dan kita tinggal bungkus, lalu kita pasang di studio dewiarsana.com. Oke, sudah dipasang. Capek sekali. Sekarang jam 2 pagi. Seperti biasa, saya kalau servis TV itu memang tengah malam. Ada ritual. Nah, tadi itu kan korosi, bisa dilihat ya, ada bercak noda air. Sepertinya ini bukan air yang disengaja, mungkin sebelumnya sudah kena air, terus dibawa ke service center, terus tahu harga servisnya 5 juta, jadi mungkin sempat ditaruh ngawur gitu. Ini mungkin air hujan.
Ya nanti kita bisa bersihkan. Jadi perbandingan antara laptop saya, laptop saya ini adalah laptop 15 inch 15,4 perbandingan dengan 50 inch. Sangat jauh sekali. Kita akan login dulu. Oh ya, saya tahu iklan LED-nya tuh di sini ya. Jadi dijual 1.950.000, tapi setelah tawar menawar jadi 1,5 juta. Lalu dia baca di sini, khusus teknisi, rusak kena cairan, tampilan hidup hanya 1 detik dan selebihnya hanya suara. Dijual karena biaya perbaikan tinggi hingga 5 jutaan. Sedangkan harga jual normalnya hingga 8 juta. Ya, jadi dia cerita tadi bahwa dia servis itu kenanya hampir 6 juta, 5 juta sekian. Dan kamu menonton tadi video saya, berapa saya menghabiskan uang. Tentunya kamu bisa kira-kira apakah sampai 5 juta. Ya, saya akan nyalakan dulu ya. Bisa dilihat, wow, besar sekali. Besar sekali. Jadi kayak bioskop, tapi karena kan toko saya tertutup, antenanya juga antena di dalam, saya akan coba untuk menampilkan ini. Nah, layar dari laptop saya akan menampilkan YouTube. Oh, sorry, proxy-nya masih aktif. Jadi saya akan tampilkan YouTube dari dwiarsana.com. Tunggu sebentar. Oke, saya kurang tahu kenapa, tapi pada saat dibawa ke sini ya, itu dia layarnya kepotong, resolusinya seperti tidak pas, dan juga dia redup-redup sendiri. Apa karena kabelnya kepanjangan? Itu saya kurang tahu. Mungkin kita coba pakai kabel yang pendekan ya. Kabelnya ternyata ketinggalan di rumah. Sorry pemirsa. Dan kita akan play. Kita akan play playlistnya yang rahasia TV LED Samsung gelap. Wow, layarnya gede sekali. Iya, terang sekali, super terang. Woi, siapa itu? Jadi bandingkan mukanya dia. Jadi ini adalah TV-nya, sudah saya bongkar. Dan tadi sedikit saya analisa. Sangat besar sekali ya. Untuk membuktikannya. Dan gambarnya juga sangat tajam. Dan perlihatkan pusatnya. Wah, ini pokoknya benar-benar tajam sekali pokoknya. Jadi kita akan tunggu dulu. Oke, dia backlight menyala, dilihat. Coba kita next videonya ya, di bagian dia servis. Nah, nih. Bagian dia servis. Woi, gambarnya benar-benar full HD, full HD. Padahal rekamannya cuma HD. Iya, asik sekali. Dan ini dia apa namanya, goresan yang di dalam LCD itu kelihatan. Ya enggak apa-apa, sedikit, enggak terlalu kelihatan lah. Dan sekian video tutorial dari saya memperbaiki TV LED. Di sini ada kapasitor yang kalau dites dia soft. Memperbaiki TV LED yang
tidak jadi 5 juta. Dengan biaya yang sangat murah, kita bisa memperbaiki sebuah TV LED yang awalnya dihargai 5 juta untuk ongkos servis dan spare partnya saja. Saya Dwi Arsana, nantikan video servis TV berikutnya atau project microcontroller. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini untuk mendapatkan updatean video selanjutnya. Oke, sampai jumpa.